والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا ومرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا ووفقنا لطاعتك وانصرنا على القوم الظالمين وادخلنا الجنة مع السابقين يا عليم علمنا ويا خبير أخبرنا بحق قولك نبأني العليم الخبير وببركة بشير النذير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita doakan, yang hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dikuatkan dalam dakwah dan senantiasa dalam lindungan Allah. Yang sudah mendahului kita juga kedua orang tua kita, para guru kita, mudah derajat mereka diangkat oleh Allah serta Allah berikan keberkahan mereka kepada kita barataan. Para asatid wal asatidah dan para tulabah dan keluarga barataan, Bapak Ibu jamaah pengajian malam Kamis Majelis Sirrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam di Musara Darul Mukhtar, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pembacaan kita. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal qalbu huwal mudghatu allati idza saluha biha sa'irul jasad wa idza fasada biha sa'irul jasadi fashtagil bi islahihi litasluha bihi jawarihuka wa salahuhu yakunu bimulazamatil muraqabati. Bermula hati itu ialah al-mudghah allati, yaitu segumpal daging, yang mana allati, yang iza saluhat, jika dia baik, saluhat itu jika baik itu daging tadi, yaitu hati tadi, saluha biha sairul jasad, maka akan baik dengannya seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila rusak fasada biha sairul jasad, maka rusak pula seluruh jasad. Maksud jasad di sini gawian lah, gawian tubuh nih jadi rusak. Fashtagil, maka bersibuklah, bi islahihi, dengan memperbaikinya, litasluha bihi, agar baik dengannya, jawarihuka, seluruh anggota engkau, wasalahuhu, dan baiknya itu hati, yakunu, adalah bimulazamatil muraqabati, dengan senantiasa muraqabah. Arti muraqabah itu selalu hadir hati kita ingat kepada Allah. Selalu hadir hati kita ini merasa kita diketahui, didengar, dilihat oleh Allah. Ini muraqabah. Wa israful imami, dan kita keinginan hati kita kepada Allah. Nah, keluarga yang dirahmati Allah, jadi semalam baik gawian kita atau jawarih anggota kita nih, mulai mata, telinga, muntung, tangan dan seterusnya, itu berkaitan dengan baiknya hati. Nah, karena Nabi memadahkan di dalam diri manusia itu, ujar Rasulullah, ada segumpal daging. Nang apabila daging itu baik, baik seluruh tubuh.
Artinya baik gawian tubuh itu. Cakainya bisi mata, matanya jadi baik kemana menggunakan mata. Inya bisi telinga, telinganya terarah. Muntung pemandirannya bagus. Dan itu kaitannya lawan hati. Bila bagus, hati bagus juga. Jadi kelihatan gawian jahir ini menunjukkan apa nang di hati. Sekalipun hati itu kada kelihatan dengan mata kita, tapi kelihatan di perbuatan kita. Ujar Rasulullah, jika baik itu daging, yaitu hati, maka baik seluruh tubuh kita. Mun rusak, rusak juga. Contoh, hati kita nih ada dendam sarik lawan orang. Muntung kita maulah bagus, kada bagus. Muntung kita nyambetinya kada baik, ya kah? Mata kita menciling, muka kita merangut, tangan kita nempeleng, dan betis kita menyipak dan seterusnya. Nah, jadi artinya kita hendak bagus gawian kita, keperhatian hati kita. Maka ujar idin pastagid, sibuklah. Artinya jadikan kesibukan kita, aktivitas kita untuk membaiki hati kita, karena dengan hati baik anggota kita jadi baik. Dan baiknya hati itu sangat berkaitan dengan senantiasa hati kita ingat kepada Allah, hadir kepada Allah. Maksud hadir kepada Allah, kita merasa diketahui, didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang ada kadakah mama kita, ada kadakah guru kita, ada kadakah orang lain, napa hati kita merasa diketahui, didengar, dilihat oleh Allah. Nah itu. Jadi pembicaraan berikutnya adalah tentang hati. Nah itu. Ada di dalam hati ngarannya maksiat, ada taat. Nah, lalu kita bab nang ke berikutnya adalah membicarakan tentang maksiatul qalbi atau ma'asil qalbi, maksiat nang di dalam hati. Inya kayak ini lah, bahwasanya kita manusia ini terhimpun dalam diri seorang manusia itu ada 4 sifat. Pertama ada sifat subu'iyah, kebinatang. Yang kedua ada sifat bahamiyah, sifat kebinatangan. Yang ketiga ada sifat syaitaniyah, sifat kesyaitanan. Yang keempat ada sifat rabbaniyah, sifat yang dinisbahkan ketuhanan. Yang mana nang 4 macam ini berarti terkumpul di dalam hati seorang manusia ini. Ujar Imam Nawawi Al-Bantani, pertama khinzirun. Apa khinzir? Babi. Yang kedua kalb, anjing. Yang ketiga syaitan. Nang keempat hakim. Jadi ada babi, ada anjing, ada syaitan, ada hakim. Ya, hakim sifat Allah Ta'ala, bijaksana. Hakim nama Allah. Maksudnya apa? Maka anjing itu yaitu adalah syahwat. Ada kalau syahwat, keinginan. Babi itu gawiannya napa hendak bentasnya terus. Ada binatang itu seperti babi. Pian adalah melihat, maaflah, ayam makan tai ayam. Anjing makan tai anjing. Kadang-kadang, tapi kalau babi sampai tahinya dimakannya. Artinya orangnya Jawa dasar babi ini rakusnya syahwat, maka dilambangkan syahwat babi. Yang kedua kayak syahwat tadi lah. Nah, yang kedua adalah anjing. Anjing gawiannya sarik terus kalau dulu ilahnya. Oh, ya kan?
Syaitan ini kenapa-napa cuman menggerakkan sifat babi dan anjing di dalam hati tadi. Agar si babi tadi bantas terus, gawi terus apa nang dikehendaki. Agar kena sifat anjing marah itu keluar, sifat marah itu kena dimuntung pembicaraan karau, tolo karau kasar. Ya kan? Tangan penampilingan, betis penyipakan. Nah, dan lain sebagainya. Kalau penguliran itu babi. Itulah. Jadi syaitan mengajak nang dua tadi. Adapun hakim yaitu seumpama akal. Nah, itu akal. Akal inilah yang menepis bahasa kita tuh amunnya syaitan mau nyuruh sifat hinzir dan sifat kalbi, yaitu sifat nama melampiaskan syahwat dan melampiaskan amarah, itu dibisikkan oleh syaitan. Tapi kalau akal berpikir jangan, nang ini nang baik, ini kada baik. Nah, ini keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nang tiga-tiganya tersebut itu ada, yang keempat-empatnya tersebut ada di dalam hati kita. Sehingga Imam Ghazali mengatakan hati kita ini ada pembisik. Ada ngarannya napa yo pembisiknya, ada syaitaniyahnya. Ada malaikat mulhimah. Nah itu. Jadi ada yang membisikkan nang kada baik, ada yang membisikkan harus napa nang bagus, yaitu akal. Nah malaikatiyahnya itu. Nah lalu kita belaluan jalannya supaya hati kita ini bagus, kita meminandui mana sifat hati nang baik, mana nang kada baik. Oleh karena wajib kita menjaga anggota kita ini daripada berbuat maksiat kepada Allah yang mana sumbernya itu dalam hati, dari hati, maka wajib pula lah kita menjaga daripada maksiat hati, dan wajib kita juga melakukan taat hati. Nah, kada tahu kita nang mana-mana maksiat itu, kada tahu kita nang mana taat itu kecuali kita mengetahuinya. Maka bab berikutnya al-qaulu fi ma'asil qalbi. Pembicaraan berikutnya yaitu adalah tentang maksiat hati. I'lam, ketahuilah, anna sifatil mazmumata, tuh mazmumata, anna sifatil mazmumata fil qalbi kathiratun wa tariqatu tathhiril qalbi min razailiha tawilatun. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasanya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak, dan jalan wa tariqatu tathhiril qalbi, dan jalan membersihkan hati min razailiha daripada kehinaan-kehinaannya tawilatun amatlah panjang. Wasabilul ilaji, dan jalan mengobatinya fiha padanya ghamidun payah, susah. Jadi sifat-sifat nang kada baik di dalam hati ini banyak benar lah, banyak. Dan jalan kita hendak memberasihi hati ini daripada yang menghina, yang kehinaan-kehinaannya panjang. Artinya panjang pembicaraannya, kada kawan yang satu mat aja lah. Nah ini kemudian jalan untuk mengobati, karena hati ini ketika ada penyakit-penyakit hati atau maksiat-maksiat di dalam hati kita, maka dikatakan hati kita garing. Kalau garing kan diobati. Nah, sedangkan Ujaidin jalan mengobatinya ini sulit karena penyakit dalam. Penyakit dalam. Apa maksud penyakit dalam? Kan maksiat batin. Nah itu. Kalau kita penyakit luar, amun bebiso, tapali kapur. Kan kelihatan. Nah itu. Tapi kalau dalam hati sulit nih. Karena apa sulit? Karena di sini ada pembisiknya syaitan tadi. Kemudian ada sifatnya sudah hinzir wal qalb tadi. Nah jadi ini wajib kita pelajari. Jadi wajib hukumnya. Amun kita kada tahu berdosa. Amun kita nih kada tahu tentang penyakit hati, kayak apa kita hendak membuangi?
Amun kada tahu kita taat batin, taat hati, kayak apa kita hendak menggawi? Lamunnya kada tahu, padahal orangnya penyembahyang, orangnya apa? Pemuasa, orangnya rajin zakat, orangnya rajin haji, tapi dia kada mengetahui penyakit atau maksiat hati, kana musirran alal kabair, maka orang itu mati dalam keadaan berdosa besar. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada penyakit-penyakit atau maksiat batin. Namun penyakit hati ini kan penyakit dalam. Ada penyakit zahir, maksiat zahir. Lah, cuma kalau penyakit zahir nang seperti sakit kepala, apalagi sakit pinggang, sakit lintuhut, sakit gigi, sakit parut, kelihatanlah orang lain kada tahu kecuali kita mengeluh. Aduh, sakitnya gigiku kawan, hanyar tahu kawan sakit gigi. Lah, penyakit zahir itu kada tahu orang lain kecuali kita mengeluh. Tapi penyakit hati, padahal hati ampun kita kalau kadang kita kada tahu tapi orang lain tahu. Penyakit hati itu contohnya apa? Hasad, pemalar, itu penyakit hati. Napa lagi? Ujub, riya, pamer. Nah, itu penyakit hati. Orang lain tahu, kita kada tahu. Dak bukti. Ayo angkat tangannya nang di sini orangnya sombong. Nah, kada dinya kala. Ayo angkat tangannya nang di sini pemalar. Tapi takut nih kawan kita. Anu tujuh pemalar bener. Ya kan? Tapi orang lain tahu. Orang ngatakan kita sombong. Orang ngatakan kita napa? Ujub. Orang ngatakan kita riya. Orang ngatakan kita napa? Orangnya napa? Pemarah. Kita kada tahu. Padahal penyakitnya penyakit hati. Inilah pembuktian az-zahir tadullu alal batin. Gawian luar itu menunjukkan apa gawian nang di dalam. Makanya kadang-kadang kan ada berucap bukan apakah itu ngarannya itu berucap baju nang mindah halus talinya sinilah, bila bejongkok kelihatan lapat mamanya adalah sekali bepandir, yang penting hatinya. Sembahyang kada, yang penting hatinya. Mabuk gawiannya, yang penting hatinya. Kayak apa dikatakan yang penting hatinya? Gawian luarnya buruk, apalagi hatinya makin nukar kuini. Di luarnya sudah bapira, dalamnya makinnya bapira. Iya kada? Artinya nih, karena zahirnya menunjukkan batin. Contoh aja, malam hari ini nang kita membaca maulid, nang kita pengajian, kira-kira hati kita ketujuh kada? Ketujuh kan? Amun hati kita kada ketujuh, kada bakalan kita hendak tulak. Itu az-zahir tadullu alal batin. Oleh karena itu ashabur orang-orang nang menjaga hati, ya kah? Itu sangat mengutamakan ini. Karena ini kaitannya kebaikan anggota luar. Tapi kalau penyakit jahir tadi julun, penyakit jahir orang kada tahu. Pian sakit kepala 2 hari, beranayan aja orang kada tahu sakit kepala. Kita sakit perut lah, beranayan aja kada tahu orang sakit perut, padahal penyakitnya penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin, nah maulah balaluan, napa orang lain tahu. Jadi ujar Imam Ghazali, jalan untuk mengobatinya sulit. Wa kadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amalahu li gablatil khalqi an anfusihim. Dan sungguh lenyap, hilang bil kulliyati secara keseluruhan, ilmuhu pengetahuannya, wa amaluhu dan amalnya, an anfusihim karena lalainya makhluk daripada keselamatan dirinya, wa istiwalihim karena kesibukan mereka bi zukhari fid dunya dengan perhiasan-perhiasan dunia. Karena kesibukan kita memikirkan perhiasan dunia, kesenangan dunia, pangkat jabatan, harta dan lain sebagainya, sehingga lupa tentang keselamatan diri. Yang mana keselamatan diri tadi berawal daripada keselamatan hati.
innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya Allah, kata Nabi, tidak memandang akan tampan cantik wajahmu, tidak memandang akan kekar dan langsing tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah yang dipandang adalah, dinilai Tuhan, hati kita dan amal kita. Nah itu. Jadi dua, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Tuhan memandang hati dan perbuatan kalian. Mudah-mudahan Allah membaikkan hati dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Jarhidin, sekarang ilmunya untuk memberasi hati itu sudah bermula tipis, sudah bermula lenyap. Ini apa? Karena manusia ini sibuk dengan urusan dunia, ya kan? Wa ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan, kata Allah, ma'alal ard, apa yang di muka bumi ini, ya kan? Dalam surah Kahfi, zinatan laha, perhiasan baginya. Rumah mewah, kendaraan mengkilat, sawah ladang luas, jabatan yang tinggi, kehormatan dan lain sebagainya, termasuk bini, itu adalah perhiasan dunia. Tapi yang paling baik di antaranya seberatan tuh Ustaz Arsan, yaitu apa? Harta, jabatan, rumah besar ganal, kendaraan mengkilat, apalagi jabatan. Ustaz Hani, yang paling baik perhiasan apa? Semuanya tuh perhiasan. Yang paling baik apa? Bini yang solehah. Makanya Habib nak berbini. Belum Habib. Nah, imra'atun solehah. Kayak Habib Ahmed. Bini yang solehah. Kan ada lagu Rumah Irama tuh. Ad-dunya mata'. Oh, dia kata pengantarnya hadis Nabi kan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Jadi bibinian itu sebenarnya adalah perhiasan yang paling mahal. Yang kada perlu lagi dia mencari perhiasan yang lain. Ketika seorang perempuan itu dia mempunyai kesalihan amal. Apa kesalihan amalnya? Hatinya bersih, mulutnya bersih, ya kan? Ibadahnya, maka dia sudah sebaik-baik perhiasan. Kada perlu lagi gelang sampai ke siku. Ya kalau keranjang gigi beberlian, bulu mata lantik na kayak kulit karbitur, apalagi gincu sampai ke pipi-pipi, biar kada kayak itu. Ketika dia salehah, itu sudah perhiasan yang tertinggi. Itulah perempuan. Maka Nabi madahkan. Jadi kalau kita bisi bini, Ustaz Arsan, bini kita salehah, kita memiliki sudah dunia seutuhnya. Karena bibinian ini harat bah pian amun umpamanya di kepolisian kapolsek tunduk lawan siapa? Kapolres Ustaz Sauki tunduk lawan siapa? Kapolda kan? Kapolda tunduk lawan siapa? Kapolri tunduk lawan siapa? Terserah ibu aja. Nah, iya kalah. Kan Pak? Iya kan? Nah itu keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bibinian itu dia mencari kesalihan amalnya, berarti dia mencari perhiasan yang sebenarnya. Nah itu. Jadi kembalilah kita. Jadi ujar Imam Ghazali, zaman sekarang ini sulit karena udah makhluk ini mementingkan urusan perhiasan dunia, lupa akan keselamatan diri. Wa qad istaqsayna dzalika, dan sungguh kami sebutkan yang demikian itu kullahu kesemuanya fi kitabi Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi rub'il muhlikat, pada seperempat yang membinasakan, warub'il munjiat, dan seperempat yang menyelamatkan. Karena kitab Ihya dibagi 4. Ada rub'ul ibadah, ada rub'ul muamalah, ada rub'ul muhlikat, ada rub'ul munjiat. Jadi dibagi 4.
Ada dalam kitab Ihya bagaimana kita urusan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita muamalah sesama kita. Melakukan muamalah kayak jual beli, kayak apa kita bertetangga dan lain sebagainya. Kemudian ada muhlikan, apa-apa yang bisa membinasakan diri kita. Apa-apa yang bisa membinasakan amal kita. Apa-apa yang bisa membinasakan dunia dan akhirat kita. Kemudian ada al-munjiyat, apa-apa yang bisa menyelamatkan hidup kita fid dunya wal akhirah. Nah, itu lengkap pada kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mun kita panjang umur tamat ini, mudahan kita kau membaca Ihya Ulumuddin kena. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walakinna nuhadziru kal'an, dan tetapinya kami, kata Imam Ghazali, memperingatkan engkau sekarang, wayah ini hulu nih, salasan 3. Min khaba'isil qalbi, daripada kotoran hati atau kecelaan di dalam hati, kejahatan hati. Wahia, dan yang 3 itu al-ghalibatu alal mutafaqqihatil asri, yang kebanyakan, ghalibah itu artinya kebanyakan, alal mutafaqqihatil asri, atas orang yang memaham agama zaman sekarang. Orang nang belajar agama zaman sekarang itu banyak dihinggapi oleh 3 macam ini. Ini nang belajar agama, apalagi nang kada belajar agama. Ini Imam Ghazali kata-katanya atas orang yang memahami, ya kan, ilmu fikih, belajar agama lah zaman sekarang. 3 macam ini kebanyakan penyakitnya. Apalagi nang kada belajar, ya lah, mun nang belajar haja terjangkit, caka ibaratnya itulah nang pakai masker haja kana, apalagi kada pakai masker, maksudnya itulah nang belajar haja bisa mudah dihinggapi 3 macam ini, apalagi kada belajar. Apa nang 3 macam itu? Lita'khudha minha hazruka, supaya kau ambil daripada nang 3 tersebut kehati-hatianmu. Artinya waspada. Waspadalah ya Allah, supaya kita takut. Bila tahu waspada, nah itu fa innaha, maka bahwasanya nang 3 macam itu muhlikatun, membinasakan, fi ampusiha, pada dirinya, wahia ummahat, dan dia adalah induk. Induk jumlah ummahatu jumlatil khaba'is, induk daripada semua kejahatan-kejahatan, siwaha, yang selain daripada nang 3. Jadi nang 3 macam ini induknya, artinya apa? Induknya tuh parinduannya nang 3 ini. Nang lain-lainnya tuh anak piaknya aja. Kalau nang 3 ini kita udah kawa mengatasinya, mengetahuinya, dan kita udah kawa mengatasinya, maka nang lain-lainnya tuh mudah. Ita wahia, dan nang 3 itu al-hasadu warriya'u wal ujubu, yaitu adalah hasad, nang kedua riya dan ujub. Nah, kita nang pemulaan bicarakan hulu 3 macam ini: hasad, riya, ujub. Hasad, riya, ujub. Sifat nang 3 ini kalau kita lihat ada di sifat anjing dan di sifat kalbi tadi, atau di sifat anjing dan di sifat khinzir, babi tadi, nang kaya ria, ya kah? Nah itu. Nah jadi nang 3 macam ini hulu, pajtahid fi tathhiri qalbika minha, maka bersungguh-sungguhlah pada membersihkan hatimu daripada nang 3 itu. Fa in qaddarta alaiha, maka jika kau mampu atasnya, fata'lamu kaifal hajri, maka kau ketahui bagaimana berpelihara atau bagaimana menjauhi min baqiyatiha, dari yang selain nang 3 macam, min rub'il muhlikat, daripada urusan yang membinasakan. Fa in ajasta, maka jika kau lemah kada kawa mengatasi nang 3 ini, anhada, daripada nang ini 3, hasad, riya dan ujub, napa?
fa anta an ghairihi, maka engkau daripada yang lainnya ajazu, lebih lemah lagi, lebih sulit lagi. Wala tazunna annaka tuslamu biniyati salihati fi ta'allum. Ingat situ dulu, karena kita sambung titik dulu situlah. Jadi kesimpulannya yaitu begitu pentingnya, bahkan fardu ain wajib kita menjaga hati kita tadi. Penyakit atau maksiat di dalam hati saling banyakan. Lalu ujar Imam Ghazali nang sangat membahayakan. Nah, dan ini mudah menular 3 macam. Hasad, riya, dan ujub. Maka kita obati hulu nang 3 ini. Caka ibarat penyakit itu napa nang berat. Caka orang nih salismaan ada, sakit mata ada, sakit telinga ada, apalagi sakit betis ada, behingusan ada, ya kalau kurapan ada, itulah seraba ada. Nah, jantungnya ada, nah pernah diobati hulu jantung, udah ya kalau nang barat hulu diobati. Mudah-mudahan afanallahu an, mudah-mudahan kita diafiatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan para ulama, para habaib, para guru-guru kita dan para orang tua kita, Allah taala bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah taala selalu jaga kita ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali wa qatahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampun maaf, taqabbalallahu minkum.